Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Dengan sebuah harapan tentunya, ya, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan, ya, dengan balasan yang lebih baik lagi. Hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, ya, dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya, tapi linknya, ya, jangan kamu ambil, kamu potong-potong gak karuan lalu kamu unggah ulang gitu, ya, jangan lah, ya. Oke, berikutnya lagi untuk semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian, dan semoga doa baik kalian itu juga Gusti Allah Agung curahkan untuk kalian semuanya. Semoga doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Sama saudara muslim kita mendoakan yang terbaik untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Tajuk kita seperti biasanya dikemas secara ringan-ringan saja. Di duha yang alhamdulillah cerah ini, ya, meskipun dingin, ya, tapi cerah ini, ya, matahari sudah mulai tersenyum, ya. Aku kasih tajuk itu dari sebuah catatan dan mungkin kalian sudah pernah baca juga. Menurutku sangat bagus untuk kita abadikan dalam salah satu materi di Mampir Ngombe kita kali ini, yaitu kemurahan hati. Oke, itu tajuknya, dan sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Minum dulu, ya, logistiknya dipenuhi supaya logikanya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga di tempat kalian juga cerah, ya. Oke, aku bacakan komen kalian yang masuk, dari yang Mampir Ngombe kemarin, ya. Pertama dari Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberlimpahan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Hermas Edison, ya, Kalteng hadir Gus, 3 jempol. Setia dan selalu setia menyimak kajian Islam rasional. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga di Kalimantan Tengah, ya. Kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini beliau yang punya Jogja. Ya. Dilanjut Kang Mas Sahran Gifari, menyimak setelah lohor. Wah, lumayan. Biasanya malam baru simak dia. Nanti yang kajian malam di tengah malamnya dia simak. Cuaca cerah hari ini, mantap. Terima kasih Kang Sahran Gifari. Berikutnya Kang Mas Samsuli Yatim, nyimak Gus sambil beraktivitas menyusuri jalan Pantura. Oke, semoga hati-hati di jalan, ya. Semoga Allah selalu melindungi perjalananmu, dan itu merupakan jalan-jalan yang kau tempuh untuk meraih dalam sebuah ikhtiar rezeki dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung, dan semoga menjadi barokah bagimu dan bagi keluarga dan bagi sesama semuanya, ya. Oke, ini Kang Mas kita ini Samsul Yatim ini adalah driver, ya, driver apa namanya itu, bukan ngangkut orang, ya, ngangkut barang, berarti seperti truk atau kontainer atau begitulah, ya. Jadi kalau menyusuri jalan Pantura, ya, nyimak berarti di headset doang, ya.
Artinya nggak mungkin dong nyetir sama lihat video kan, suaranya via suara ya, via audionya ya. Pakai apa namanya tuh, headset ya. Oke, matur numbah nuwun Kang Samsul Yatim ya. Semoga selalu dalam perlindungan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Berikutnya Kang Mas Irfan. Semoga Pak Tua yang 40 tahun pencariannya akan kebenaran itu bisa berakhir di tahun ini. Amin, amin. Matur numbah nuwun atas bantuan doanya. Begitu juga teman-teman yang lain ya, mohon bantu doa semoga Bapak kita ini bisa happy ending ya. Mengakhiri kehidupannya dengan bingkai Islam ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Aku lihat metode yang paling baik bagi Pak Tua tersebut adalah metode contoh langsung. Aplikasi akhlak Islam langsung di depan matanya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apabila beliau hanya membaca dari literatur-literatur yang simpang siur, ada yang positif, ada yang negatif, maka sulit untuk melihat Islam secara utuh. Seperti orang buta melihat gajah, hanya memegang ekornya doang, langsung memvonis bahwa gajah itu kecil, panjang seperti ular. Dan itu pun hanya sekedar teori, bukan praktek langsung di kehidupan sehari-hari. Oke. Tapi misalnya ada seseorang muslim yang baik hatinya, baik akhlaknya, baik perangainya, yang bisa berinteraksi langsung dengan dia, dan Pak Tua itu bisa melihat kebaikan orang tersebut ya. Dan orang tersebut mampu menjelaskan bahwa akhlak perbuatan baiknya itu adalah apa yang dicontohkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi ya. Maka perspektif beliau terhadap Islam ini mungkin bisa lebih cepat berubah. Demikian Gus. Oke, terima kasih masukannya. Tapi komentarku begini, maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa tidak. Itu akan berkorelasi dengan pergeseran dia dari yang hanya syahadat wahidah menjadi syahadattain. Dari proses itu aja kita tahu bagaimana dia begitu kuat memegang prinsipnya. Sampai bersyahadat, dia mau bersyahadat, tapi sampai syahadat wahidah aja, nggak syahadattain. Jadi asyhadu an la ilaha illallah sudah, dia suruh melanjutkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia enggak mau. Dari situ kita bisa dapat perspektif Bapak Tua ini memang punya kekeh, punya pendirian kekeh tentang apa yang dia sudah pegang, dan untuk merubahnya memang perlu ekstra kerja keras. Makanya kami terus selalu berusaha untuk membackup dia untuk meraih sebuah hidayah. Ya, artinya kami sebetulnya sudah cukup menjelaskan ya. Kan yang jadi masalah begini, kalau Kristen yang jadi masalah bagi dia itu ajarannya. Dia tidak masuk logik, dia tidak mau. Tapi pribadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, dia masuk. Tidak pernah perang, tidak pernah nikah, maksudnya tidak poligami gitu. Kan di situ masalahnya. Pribadinya diterima, kan dia menilai begini, menilai agama dia punya parameter tuh. Pertama kitab sucinya, yang kedua tokohnya, yang ketiga ajarannya. Nah, kitab sucinya diabaikan dulu, masuk ke tokoh dan ajaran. Kristen itu ajarannya dia tolak karena tidak rasional, tapi tokohnya, pribadi tokohnya dia terima. Makanya dia tidak mau Kristen dengan alasan Yesus seperti tadi itu. Sementara di Islam cara pandangnya ajarannya logik, dia terima, tetapi pribadi tokohnya tidak dia terima. Suka perang, suka istri banyak gitu. Masalahnya kan di sana. Dan kita sudah jelaskan bahwa orang Jawa bilang entek ngamek kurang golek, wis nek jelasno. Peperangan itu dalam konteks defensif, tidak ofensif. Itu sudah berkali-kali. Jadi kalau kita tidak diserang, kita tidak boleh menyerang. Ketika dia menghadirkan hadis yang itu dibawakan oleh ulama atau ustadz, nggak tahu akulah, yang dari sana ya, yang kamu tahulah ya,
Dan sekarang ternyata videonya itu sudah di take down, ya syukurlah kalau sudah di take down, karena aku tidak setuju. Oh iya, kapan-kapan aku akan angkat itu menjadi sebuah tajuk. Ya, tidak benar kalau Islam itu disebarkan atas pedang, tidak benar. Ya, jadi peperangan-peperangan dalam Islam itu tidak ofensif, defensif. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Berikutnya tentang perkawinan, aku kan sudah jelaskan juga. Jangan dilihat dari 1 ke 4. Ya jadinya banyak, melihatnya itu dari banyak ke 4. Kan beristri banyak itu kan sudah menjadi budaya, itu hampir sama tuanya dengan budaya perbudakan sejak era perjanjian lama itu. Lah Islam datang dibatasi 4. Bacanya begitu. Bukan Islam datang dulu yang istrinya 1 sekarang boleh 4. Nggak begitu. Dan ini juga publik-publik goblok kan kadang-kadang nggak bisa membaca itu. Dan sunnah itu macam-macam artinya. Ada sunnah, sunnatullah berarti ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan. Bisa sunnah itu kelakuan. Maka ada hadis qauliyah, ada fi'liyah. Ada ucapan, ada tindakan. Nah, kalau menurut teori hukum fikih, sunnah itu bisa kalau kita kerjakan, meskipun ini guru akuanku justru nggak setuju gitu. Ya. Kalau kita kan, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa gitu. Gitu guru akuanku. Almarhum Gus Wanani itu semoga Allah merahmati tidur panjang, nggak setuju itu teori-teori hukum fikih gitu dia. Ya apapun yang namanya kalau perintah itu ya harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan begitu. Jadi hitam putih dia. Ya tapi nggak apa-apa, aku bisa memahami, ya bisa memaklumi. Dan poligami, pernikahan itu kan bukan sunnah yang kalau dikerjakan kita berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Sunnah di situ maksudnya Kanjeng Nabi dan sahabat melakukan itu. Ini permaisuri lagi goreng-goreng, jadi ada noise-nya, mohon dimaklumi ya. Karena studionya canggih. Ya, bukan itu. Buktinya ya sampai-sampai Gus Suryadi ya itu memperjelaskan buktinya tidak semua orang Islam itu berpoligami. Itu jais, boleh-boleh saja. Kalau mau ya silakan, nggak mau ya enggak apa-apa. Jadi penjelasan-penjelasan itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup sebetulnya. Jadi tapi pun kalau misalkan ada seseorang Muslim ya yang seperti dikatakan oleh Irfan itu, apakah itu bisa merubah dia? Jawabannya maybe yes, maybe no. Karena dia tidak mau diwakili, dia maunya Kanjeng Nabi. Jadi aku pernah mengkritik dengan halus supaya tidak tersinggung. Kanjeng Nabi itu maunya menurut pikiran dia, bukan dia yang bisa memahami kenapa Kanjeng Nabi berperang, kenapa Kanjeng Nabi berpoligami. Itu loh, masalahnya di situ. Jadi agama ngikut gua deh, bukan gue yang ngikut agama. Kan kacau kerangka berpikir itu. Sedangkan agama itu diturunkan sebagai aturan untuk mengatur manusia. Bagaimana mungkin agama mengikuti manusia? Kan manusia yang mengikuti agama. Basic dasar permasalahannya itu di situ sebetulnya. Jadi bapak kita ini mau mengatur Kanjeng Nabi, you jangan poligami, you jangan perang, gitu loh. Nah, sekarang kalau diwakili pribadi-pribadi Islam, ya maybe yes, maybe no lah. Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi aku bilang tidak. Karena dia bersikeras kepada sosok Kanjeng Nabinya. Yang kedua, kami telah menjelaskan sejelas-jelasnya, gitu. Ya, tapi apapun masukan dari Kang Mas Irfan, menurutku itu sesuatu yang bagus, ya. Meskipun kalau diterapkan di lapangan, diaplikasikan, kesulitannya itu 2. Misalkan aku gitu ya, sulit jaraknya sini sana 3,5 jam perjalanan. Jadi nggak tiap hari berinteraksi, enggak, gitu ya, enggak bisa ya. Kalau ada orang-orang di sana, ya mungkin bisa juga sih dicoba, bisa juga ya, bisa juga. Ya, oke, terima kasih untuk Kang Mas Irfan. Berikutnya Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas kampusnya, kamu harus cerdas secara teologis dan cerdas secara akademis, ya. Jadi tugas kampusnya harus dijalankan. Kalau begitu S1 selesai, orang tua masih punya dana, ambil S2.
Ya, selesaikan, jangan sampai molor. S2 selesai, mau kerja dulu apa kalau bisa masih mau ambil lagi S3, ambil S3 semaksimal mungkin ya. Tapi jangan lupa ya, agama Islam selalu membingkai kehidupanmu. Oke, misal Wahyu. Kemudian soleh kita Aisyah, oke, terima kasih ya. Ini rumahnya di Surabaya. Ini senior kita ini. Cool, kalem, confident orangnya. Kalau ke Batu mampir ya, Surabaya Batu itu sekitar 2,5 jam lah ya, kalau nggak macet. Sekarang ini kami lo keluar sulit, padahal belum liburan full ini ya, macet kendaraan sekarang. Waduh. Oke, Matur nuwun Soleha Aisyah yang ada di Surabaya. Berikutnya Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya Oot. Oke. Tentang nubuat Nabi Muhammad dalam Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Dan doktrin ini diterima Islam sebagai bukti nubuat Nabi Muhammad. Lalu Gus Muti pernah menjelaskan bahwa sifat Nabi adalah patonah atau cerdas. Lalu bisakah ayat ini dipegang sebagai nubuah Nabi Muhammad? Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pastikan dulu apakah korelasi itu berhubungan. Jadi korelasinya itu, kekuatan hubungannya itu seberapa bahwa itu nubuah untuk Kanjeng Nabi. Karena apa? Contohnya nubuah-nubuah yang ditulis oleh penulis-penulis Injil juga itu bermasalah. Contohnya Matius ketika dia menjadikan nubuah di Hosea, bahwa Hosea jelas kok ngomongnya dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Jadi Israel, dia nyebutnya Israel. Artinya dia komunitas. Maka aku mengatakan sebetulnya itu menggambarkan kondisi bangsa Yahudi, yaitu notabene Israel itu yang ada di Mesir ketika dalam kungkungan under attack gitu ya dari Firaun. Artinya itu di zaman Musa menceritakan itu. Kalau aku begitu, karena apa? Menggunakan domir Israel, jamak, tidak mufrad. Namun oleh Matius itu digunakan sebagai nubuah. Yesus kan mufrad, tidak jamak. Maka aku tolak nubuah itu. Itu ya kalau bahasa kasarnya cocokologi gitu loh. Berikutnya lagi kan ada di Perjanjian Lama bahwa seorang anak telah lahir. Orang sudah jelas telah lahir kok itu bisa dinubuatkan ke Yesus, kan repot. Yesus itu belum lahir era Perjanjian Lama, dia lahir di Perjanjian Baru. Dan dulu sudah kita bahas, sudah orang Jawa bilang tek ngamek kurang golek, kita sudah bahas itu. Itu tentang anak Raja Hizkia, bukan tentang Yesus. Tapi kan ayat itu begitu populer dinisbahkan, dinubuahkan untuk Yesus. Gitu loh. Nah, sekarang apakah Yesaya 29:12 itu bisa dinisbahkan sebagai nubuah pada Kanjeng Nabi? Ya bisa-bisa saja, tapi seberapa itu kuat, maksudku begitu. Kalau itu kuat ya ambil, kalau enggak ya jangan. Jadi jangan karena ceritanya sama terus cocokologi. Sama-sama pernah, taruhlah Kanjeng Nabi Isa ke Mesir. Ya. Terus tapi kan ada pemanggilan juga di Mesir, padahal itu untuk bangsa Israel. Terus dicocokologi, terus dibilang ini nubuat untuk Kanjeng Nabi Isa. Itu aku tidak setuju. Aku sama Matius itu tidak setuju aku nubuahnya. Ya ada beberapa yang aku tidak setuju. Nah ini juga ya tergantung apakah dia memang berkorelasi atau enggak. Nah sekarang masalahnya tidak dapat membaca. Makna bikori itu debatable loh. Karena ada yang mengatakan apa yang aku baca. Bisa ke sana terjemahannya, bukan aku tidak bisa membaca. Bayangkan dalam suasana gelap, belum ada PLN tentunya.
nggak tahu juga suasana gelap itu Kanjeng Nabi lampunya seberapa, lampu sentir kalau orang Jawa bilang, lampu minyak. Itu. Artinya kan suasana tidak mendukung. Apa dikirakan Jibril bawa spanduk gini, ini baca mat, ini mat, terus aku nggak bisa baca, apa begitu? Karena kalau konteksnya ma'ana biqari diartikan aku tidak dapat membaca, berarti kan objek yang dibaca sudah ada. Gitu loh. Ya. Dan kalau aku diajarkan itu bisa ya diterjemahkan menjadi apa yang aku baca gitu loh. Ketika Jibril memeluk Kanjeng Nabi dan ikra gitu, bacalah. Kanjeng Nabi menjawab, apa yang aku baca? Sampai berapa 3 kali kan itu Kanjeng Nabi dipeluk lagi, apa yang aku baca? Dan itu sebetulnya mementahkan sebuah pendapat yang mengatakan Kanjeng Nabi tidak bisa membaca. Kan akhirnya Nabi bisa membaca itu. Kalau nggak bisa membaca kan dipeluk terus, itu artinya pelukan ketiga kan bisa baca Kanjeng Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya. Nabi bisa selesai. Berarti kan bisa baca toh? Di sini yang orang-orang tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Logikanya nggak nyambung. Kamu tidak akan memberikan sebuah warisan kepada saudaramu yang kakinya katakanlah ada masalah, katakanlah karena kecelakaan dia tidak punya kakinya cuma satu. Ya, apakah kamu akan memberikan warisan sepatu kepada dia? Logika saja. Sudah tahu saudaramu itu mungkin karena perang ya, tentara dulu kan ada yang kena ranjau kakinya putus gitu ya, sehingga yang satu kakinya palsu, yang satu kakinya ya benar-benar kaki ya, ada yang patahnya juga seberapa tingkat putusnya kan tuh macam-macam. Pertanyaanku, apakah kamu akan mewariskan sepatu kepada saudaramu yang jelas-jelas punya masalah tentang kaki? Kan enggak. Sama ya, Kanjeng Nabi itu diwarisi kitab yang namanya Al-Quran, itu kumpulannya huruf-huruf. Apakah logis warisan huruf-huruf itu diwariskan kepada seseorang yang buta huruf? Kan gak logis. Maka umi itu artinya bukan buta huruf, buta kitab. Kanjeng Nabi tidak pernah open sama kitab-kitab yang terdahulu itu. Makanya jangan nuduh Nabi belajar. Kalau aku belajar, kalau Nabi enggak, karena dia diajari nanti oleh Allah, gitu loh. Ya. Jadi maybe yes, maybe no ya, silahkan saja. Ya, tinggal dicari korelasinya untuk dikaitkan sebagaimana akuratnya, ya. Sebagaimana akuratnya. Jadi jangan cocokologi. Oke, itu Kang untuk jagoan kita Muhammad Bintang Ramadan ya. Semoga bisa diterima. Nanti kalau kurang jelas ya tanya lagi, nggak apa-apa. Karena yang namanya Pak Tona itu masa Nduk Ranti itulah A B C D itu dia hafal, Nduk Ranti itu kelas 3. Dan sekarang dia sudah bisa baca. Ini Nabi loh yang merubah peradaban ya. Dari gelap ke terang, terus diakui buta huruf itu kan yang bilang buta huruf itu yang goblok. Ini merubah peradaban ini. Bukan tingkat presiden, apa presiden itu? Ini peradaban dunia yang dia mi'raj. Membuktikan bahwa Islam itu naik sebagai peradaban, yaitu di Madinah. Lah kok dibilang buta huruf, dibilang nggak bisa baca gitu. Itu buta kitab, bukan buta huruf. Kemarin ayat Al-Jum'ah sudah aku jelaskan, yang buta huruf itu umatnya. Ya. Surat Al-Jum'ah ayat kedua nggak salah ya. Oke. Berikutnya
Tuban hadir Gus, oke, matur thank you. Didik nyimak Gus, oke, terima kasih. Kang Hari Sunandar, oke, terima kasih. Kang Pepep Endarwan. Salam Isra, persepuluhan bisa diartikan dukungan sholawat atau zakat Gus? Pertanyaanmu membingungkanku. Dengan cara bagaimana aku harus menjawab? Aku jawab gini dulu ya. Kita tahu bahwa fikih Yahudi itu lebih ketat daripada fikih kita. Kita itu sama Allah sudah dikasih kelonggaran. Contohnya onta dulu nggak boleh dimakan, sekarang boleh. Ya. Mereka perpuluhan. Kalau kita berapa? 2,5%. Nah ini nanti sesuai dengan tajuk kita kali ini. Tapi kan untuk mengeluarkan 2,5% itu apakah semua dari kita itu mengeluarkannya dengan kesadaran yang tinggi? Ini tuntunan agama gue. Pada 2,5%, coba kalau dihajar tetap 10%. Mampus. Ya. Kita sudah selisihnya berapa itu? Dari 10% menjadi 2,5%. And begitu pun sulit untuk membangunkan kesadaran. Itu satu. Yang kedua, gini Kang PPP Endarwan, sholawat itu mujmal, zakat itu khusus, atau sholawat itu nakiroh, zakat itu makrifat. Ngerti nggak di sini? Jadi zakat itu ya sholawat, tapi sholawat bukan hanya zakat. Gitu. Dan sholawat itu bentuknya macam-macam sesuai konteksnya dan sesuai kemampuan kita. Makanya aku kan bilang ke kalian, silakan Anda bersholawat sesuai kemampuan Anda masing-masing. Yang paling tahu kondisi Anda itu ya Anda sendiri. Allah tidak meminta melebihi dari yang Anda mampu. Ya. Oh dia nggak punya duit. Secara finansial dia bukan termasuk saudara kita yang diberikan kelimpahan finansial. Ya. Tapi dia punya tenaga. Seperti yang aku bilang kemarin, beberapa waktu yang lalu kita belajar kepada Pak Mukhtar. Ketika aku harus ngisi kajian, tiba-tiba harus berpindah tempat karena PLN mati. Kita cari tempat yang ada gensetnya, dan itu dipinjemi waktu di mana itu, di Samarinda ya, dengan mahasiswa di sana, mahasiswa HMI kalau nggak salah, aku lupa gitu. Pak Mukhtar ini ngambil sikap apa? Dia yang masang kursi semua itu. Kan kursi itu harus disusun susunan kursi itu macam-macam loh ya. Kalau untuk acara seperti itu dia susunannya teater. Nanti ada round table. Ini kalau orang yang kerja di hotel tahu. Ini susunan kursinya gimana? Teater, round table, itu macam-macam. Nah, itu kan teater kalau untuk kajian. Itu yang menyusun kursi dia. Yang menghidupkan genset itu dia. Setelah itu dia duduk di belakang sambil ngisap rokok, mengusir kelelahan. Aku yang ngisi kajian. Artinya aku bersolawat dengan pengetahuanku yang aku miliki, karena bisa aku itu. Pak Mukhtar bersolawat dengan tenaga karena dia bisanya tenaga. Menyusun kursi, hidupkan genset. Kalau aku mungkin nggak bisa seperti Pak Mukhtar. Pak Mukhtar juga nggak bisa seperti aku. Jadi sholawat itu macam-macam, mendukung itu macam-macam. Konteksnya juga macam-macam. Ketika perang, sholawat kita, ya kita harus bersama-sama Kanjeng Nabi hadir di medan perang. Gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya sholawat atau zakat Gus, repot aku jawab. Karena sholawat itu ya belum tentu zakat. Zakat itu pasti sholawat. Karena sholawat itu kan mendukung. Dukungannya apa? Makanya kamu itu apa yang kamu bisa sholawatkan untuk Islam ini? Ya yang kamu punya apa? Dan sesuai kondisinya. Paham ya? Paham nggak? Aku kadang-kadang khawatir kalian nggak paham. Ya. Jadi gini aja lah ya. Zakat
itu bisa dikatakan sholawat. Tapi sholawat tidak hanya zakat, nanti ada infak, ada sodako, ada macam-macam. Ya, itu bentuk-bentuk sholawat. Karena sholawat itu dukungan. Kamu mendukung. Ada nanti tenaga, seperti Pak Mukhtar yang pernah kita diskusikan. Selemah-lemahnya apa? Doa. Wah, gue tidak bisa dukung apa-apa, gue doa lah. Semoga dakwahnya jalan. Gitu. Macam-macam ya. Oke, Kang Pep, mungkin begitu dulu ya. Nanti kalau kurang jelas tanya lagi. Tapi menurutku jelas loh ya. Jadi persepuluhan itu ya bisa zakat, bisa sholawat kalau pertanyaannya seperti ini. Ya. Oke, berikutnya Kang El Diablo, Bandung Katilu. Nomor Katilu deui, Kang. Nomor hiji atuh. Oke, atur nuhun, Kang. Selanjutnya Omar Rohma. Assalamualaikum. Ini dari Sukabumi nih. Ada yang menggelitik urusan tobat, Gus. Contoh kalau kita beli minuman atau kita bayar pelacur untuk menemani pada saat kita bertobat untuk tidak mengulangi. Saya yakin Allah akan ampuni. Ini bab korupsi, Gus. Katanya untuk tobat kita diampuni Allah seandainya ada masalah sama orang lain. Kita harus minta maaf dulu. Sama yang bersangkutan baru Allah ampuni. Bab korupsi, Gus, dirugikan uangnya, dicolongkan uang rakyat. Saya belum melihat dan mendengar ada koruptor secara terbuka minta maaf ke masyarakat. Sudah mencuri uangnya dan akan mengembalikannya seluruh uang yang dicolongnya. Salam Isra dari Sukabumi. Gimana ya? Ini bahasannya panjang. Ini seharusnya bikin video tersendiri. Aku jawab singkat aja ya, karena nanti kalau aku jawab secara rinci waktunya habis. Ya, waktunya habis. Atau nanti ditagih lah ya kalau aku lupa. Mungkin kita jawab dalam session khusus ini. Jadi video tersendiri. Ya, oke. Jadi begini, komentar sementara begini. Orang itu kadang-kadang alergi karena belum tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alergi karena memang dia itu nggak bisa melihat kebenaran di luar dari komunitas dia. Jadi apapun itu dia tolak. Itu repotnya. Nah, sekarang terkait yang ditanyakan oleh Omar Rohma, kan belum ada yang melakukan seperti itu. Karena apa? Karena hukum tidak mendukung. Coba dibuat regulasi. Kan DPR itu tugasnya apa? Ada yang tahu nggak tugasnya DPR? Controlling, budgeting, apa lagi? Legislasi kan, bikin undang-undang ya. 3 ini. Kalau di sana digodok, dibikin undang-undang, ya, terus didok ya. Siapapun yang apa? Ya sudahlah. Kalau alergi sama Islam nggak usah bawa nama-nama Islam, nggak apa-apa. Yang penting nilai-nilai Islamnya kan, ya. Bikin undang-undang kalau ada maling itu, maling duit rakyat itu, pertama uangnya dikembalikan, kedua minta maaf sama rakyat, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau itu didok, maka setiap koruptor itu akan begitu. Tapi kan nggak ada undang-undang. Negara kita itu negara undang-undang. Maka untuk sesuatu bisa mengikat harus diundang-undangkan dulu. Dan itu nilai-nilai Islam gitu. Tapi kalau alergi ya sudahlah, nggak usah bawa-bawa nama Islam. Yang penting nilainya dibawa. Dan aku kira semua orang di luar Islam, kafir-kafir itu mesti setuju. Itu kan baik gitu loh. Ya. Terus bagaimana kok nggak bisa dilaksanakan? Kok kamu belum pernah menemukan ada koruptor yang seperti itu? Ya kan undang-undangnya nggak ada. Kecuali dia punya kesadaran sendiri, silahkan. Tapi kan kita belum pernah dengar, ya. Oke, gitu untuk Omar Rohma. Berikutnya Freedom, ya. Freedom. Bapak itu seperti kasusnya Yahudi mengakui Allah tapi tak mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa. Tidak syirik tapi tidak patuh.
Seperti kasusnya jin yang tak patuh perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Mungkin berapa lama tuh? Waduh, sudah lebih setengah jam ya. Mungkin Bapak ini harus membandingkan mana ajaran dari dua agama yang paling logik dan komplit. Salam Isra Pak Guru, salam Isra untukmu. Soal komparasinya aku sudah nggak usah ceritakan ya. Aku sudah ceritakan tadi bagaimana aku menanggapi komentar dari Kang Mas Irfan Al-Akbar ya. Jadi masalah ajaran dari dua agama yang paling logik dan komplit itu dia sudah komparasi ya. Dan hasilnya seperti yang aku bilang tadi. Oke. Aku kira sudah aku baca semua ya. Dan kita sekarang ke tajuk utama kita ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku dikirim teman ya. Dikirim teman dan aku sangat suka dengan cerita-cerita seperti ini. Dan boleh jadi kamu juga sudah membacanya karena ini sudah menjadi tersebar kemana-mana ya. Tapi apa salahnya untuk lebih mengingatkan kita, aku jadikan tajuk. Ini begini. Ya. Ada seseorang yang bernama Femi Otodela. Dia seorang miliarder dari Nigeria ya. Dalam sebuah wawancara telepon ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria paling bahagia dalam hidup?" Ya. Lalu si Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap kebahagiaan dalam hidup dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati." Ya. Tahap pertama adalah mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilau barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek, tender maksudnya ya, proyek yang besar, saat itu saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Bayangkan, ya, di Nigeria dan Afrika, dia memegang 95% pasokan solar. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Ya. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman saya langsung membeli kursi roda. Jadi dia ngajak temannya ya. Inilah ya. Bagusnya kalau kita punya teman baik seperti itu ya. Jadi akan mengajak kita kepada kebaikan. Jadi sebetulnya ini triggernya di temannya yang ngajak dia ya. Atas permintaan teman saya langsung membeli kursi roda. Teman itu bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Ya, saya bersiap dan pergi bersamanya gitu. Mungkin awalnya dia bilang, "Ya sudah ini tak beliin kursi roda, kamu antar." Mungkin dia sibuk ya, bisnismen atau apa ya. Tapi temannya tetap memaksa, "Yuk ikut sama gue dong," menyerahkan kursinya gitu ya. Akhirnya mereka pergi bersama. Di sana saya memberikan kursi roda ini kepada anak-anak ini dengan tangan saya sendiri. Jadi langsung ya. Saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya melihat mereka semua duduk di kursi roda, bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot, ujarnya. Jackpot itu sejenis undian ya. Saya merasakan sukacitanya di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, sudah selesai ya. Dia memutuskan untuk pergi pulang gitu ya. Sudah dibagikan semua kursi rodanya. Dan anak-anak sudah berbahagia semua. Dia juga ikut bahagia melihat itu ya. Akhirnya ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegangi kaki saya. Jadi kakinya dipegangi ya.
Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut, artinya ditarik pelan-pelan gitu ya. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain? Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali Anda dan berterima kasih sekali lagi. Ya, saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya di surga, saya akan dapat mengenali Anda dan berterima kasih sekali lagi. Dari sini kita tahu bahwa kemurahan hati itu sesuatu yang bernilai tinggi. Ya. Makanya kalau kita berpikir, kalau kita kaya, lalu untuk apa sih kalau kekayaan itu hanya untuk kita nikmati bersama sendiri? Untuk apa coba? Ya, kamu kaya, kamu miliarder, ya, kamu banyak duit, tetapi itu kamu nikmati sendiri, kamu tidak berbagi. Lalu untuk apa? Ya, kita bisa belajar dari saudara kita ini, semoga Gusti Allah Agung merahmatinya ya. Dia membagikan apa yang dia miliki kepada yang membutuhkan, yaitu Kang Mas Pemi Otedola, ya. Dia membagikan. Kita pernah bahas manusia bendungan, ya. Pernah kita bahas beberapa episode yang lalu bahwa bendungan itu dia menampung air dari berbagai sumber, ditampung, tapi bukan untuk dimilikinya sendiri, tapi dia salurkan lagi ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Kan kita pernah bahas dengan tajuk manusia bendungan. Ya, jadi menjadi renungan kita bersama. Kalau kita secara finansial dilebihkan oleh Allah, kita menjadi seseorang yang mampu secara finansial. Lalu apalah artinya ketika kemampuan itu, finansial itu, hanya kita nikmati sendiri. Kita tidak berbagi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan ingat, kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta. Demikian ya, semoga ini semua menyadarkan kita ya, sehingga kita nanti ketika menyelesaikan tugas kita di dunia ini ya, tidak seperti sahabat yang mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Ya, maka senyampang masih ada waktu. Sahabat aja yang sudah beramal begitu baik masih berasa kurang baik, apalagi yang belum gitu. Ya, mari sama-sama kita menjadikan contoh ya, untuk kita contoh apa yang dilakukan oleh Kang Mas kita ini ya, berbagi kepada sesama Kang Mas Pemi Otedola ya, Pemi Otedola. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya di awal pekan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.